5 juta ya yang bisa ditabung. Iya. Oke. Supaya jadi 50 juta gimana caranya? 5 juta sedekahkan semuanya. Betul. 5 juta disedekahin semua. Saya pribadi sama saya ingin penjelasan karena saya dari sekolah bawah saya bagaimana nih nasibnya yang uang 3,5 juta bagi mereka sangat besar Pak Darso. Iya. Bagi mereka yang punya duit mungkin uang 3,5 juta uang jajan, tapi bagi kami orang-orang kami aduh nangis orang-orang itu Pak Darso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Dalam video ini kita akan melihat bersama bagaimana seorang Yusuf Mansur menarik jamaah, dalam hal ini seorang TKW. Di sini dalam video ini tertulis tablik akbar di Chungli, Taiwan. Dan kemudian menyuruh untuk agar seluruh gajinya yang ada yang si TKW ini tabung selama ini tuh disedekahkan semua, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya juga akan menampilkan video wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Poniman, seorang leader Paytren gitu, yang kemudian kemarin ke kantor Paytren menuntut atau mempertanyakan bagaimana nasib program Umroh Merdeka, teman-teman. Namun sebelumnya kita simak bersama atau kita lihat bersama bagaimana saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa sedekah itu sebenarnya bukan seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan semua disedekahkan, terus kita yang sedekah ini mau makan apa gitu. Terus kalau misalkan sedekah dengan cara seperti itu, apakah itu layak disebut amal soleh apa bagaimana gitu? Karena niatnya adalah untuk menjadi kaya gitu. Tidak ada yang salah dengan kita bercita-cita untuk menjadi kaya, teman-teman. Tidak ada yang salah dengan kita itu bersedekah gitu untuk mendapatkan pahala, dan insya Allah orang-orang yang bersedekah atas dasar karena mengikuti cara-cara dari Yusuf Mansur ini, insya Allah tetap mendapat pahala gitu. Namun tetap kita harus mengkritik cara dari Yusuf Mansur menyampaikan amalan-amalan sedekah ini dengan seperti ini gitu. Sedekah 5 juta nanti akan dikali 10 menjadi 50 juta. Sedekah 5 juta akan dikali 700 menjadi 3,5 miliar. Sangat-sangat matematis sekali dan seolah-olah mengatur-ngatur apa yang Allah kehendaki gitu. Dalam Al-Quran memang Allah berfirman bahwa nanti orang yang bersedekah itu akan diganti dengan 10 kali lipat. Tapi dalam hal ini bukan kemudian bisa dipastikan duit, bisa dipastikan harta seperti yang kita hitung dalam hitungan manusia, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya sekali, teman-teman. Makanya terus kita suarakan gitu, bahwa jangan sampai kemudian kita selalu berpikir bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan itu bisa kita tukar dengan materi dunia, teman-teman. Allah memang mengabulkan doa-doa kita gitu, tapi apakah tidak rugi gitu ketika kalian bersolawat, kalian berzikir, kalian bersedekah, diganti di dunia, teman-teman. Lalu apa yang akan kalian dapatkan di akhirat, teman-teman? Ketika kalian di akhirat datang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Rasulullah SAW, kalian bertanya kepada Allah, di mana pahala selama ini? Ya sudah diganti di dunia, dengan kekayaan. Sudah diganti di dunia kan dengan dilunasi hutangnya. Ketika kalian bersolawat hanya untuk mendapatkan motor, mendapatkan mobil, bersolawat hanya untuk dilunasi utangnya. Ketika bertemu Rasulullah di telaga Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, bukankah kalian selama ini bersolawat hanya untuk agar utangnya lunas? Bukankah selama ini kalian bersolawat agar diberi kekayaan? Padahal sebenarnya kekayaan dan hutang lunas itu tidak perlu kita tukarkan dengan amal-amal kita, teman-teman. Allah tahu apa yang kita inginkan gitu. Tinggal berdoa saja, angkat tangan ke langit, minta gitu. Nggak usah menukarkan amal-amal soleh kita dengan materi-materi tersebut, teman-teman. Oke, kita simak bersama. Coba, ya ente kerja di mana kerjanya? Berapa gajinya? 20.000 itu berarti 6 juta ya? 7 juta. Oke, 7 juta. Hasil akhir berapa? Hah? 6 juta. Gaji 7 juta.
hasil akhir 6 juta. Maksudnya udah dipakai makan apa segala macam, sisanya berapa? Hah? 5 juta. Wah, hebat dong. Hebat ini awet. Berarti gak punya utang ya? Oh tuh, tepuk tangan dong. Gak punya utang ini. Hebat. Udah nikah belum? Belum. Oke, tahu nomor handphonenya nggak? Ini belum kawin. Ada sana nomor handphone. Hebat, 7 juta, sisa hasilnya 5 juta karena tidak kawin. Makasih Mas. Mas Arik asal mana? Cepat maju. Temanggung. Mas, 5 juta ya yang bisa ditabung. Iya. Oke. Supaya jadi 50 juta gimana caranya? 5 juta sedekahkan semuanya. 5 juta disedekahin semua. Kalau tiap bulan disedekahin semua selama setahun, berarti yang disedekahin itu berapa duit? 5 juta kali 12. Banyak. 60 juta. 60 juta kalau dikali 10 oleh Allah, kira-kira dikali berapa duit? Jadinya berapa duit? 60 juta dikali 10. 600 juta. Saya Dikali 10 oleh Allah. Ini Yusuf Mansur sudah kayak orang yang sudah seperti nabi kalau menurut saya gitu. Dikali 10 oleh Allah, dikali 10. Astagfirullahaladzim. Saya juga mendengar bagaimana ustadz-ustadz lain menyampaikan maksud dari amalan sedekah ini yang kemudian dikali dengan 10 kali lipat. Bukan matematis seperti ini gitu loh. Sedekah 5 juta dan dia menyarankan seseorang untuk menyedekahkan semua 5 juta selama setahun berturut-turut. Lalu orang ini kerja. Apakah dia tidak punya tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi hak-haknya gitu? Apakah dia bukan seorang ayah atau bukan seorang anak yang harus minimal berbakti dulu kepada orang tuanya gitu, membantu perekonomian keluarganya segala macam gitu. Lalu kemudian dia menyuruh untuk disedekahkan semua, teman-teman. Semua disedekahkan gitu. Padahal dalam Al-Quran itu jelas-jelas diatur gitu, tidak menyuruh untuk semuanya. Jangan kamu menzolimi dirimu sendiri, teman-teman. Apakah Yusuf Mansur tidak paham itu gitu? Tidak paham itu. Lalu kemudian dia berkor-kor, saya tidak makan sedekah, tidak ada yang tuduh kok. Tidak ada yang tuduh, lagian selama ini juga nggak pernah ada yang audit sedekah itu larinya kemana. Kalau memang Anda berani dengan pernyataan Anda selama ini bahwa saya tidak pernah makan uang sedekah, tantang dong untuk aliran dana sedekah itu diaudit gitu, diaudit. Kemana saja larinya selama ini gitu. Kemana saja larinya selama ini. Dan saya juga mau bertanya bahwa kenapa sampai spesifik itu menanyakan penghasilan seseorang lalu kemudian menarik sedekahnya gitu. Bukankah seikhlasnya itu adalah satu amalan yang luar biasa, bukan kemudian mematok tarif seolah seperti mematok tarif, memanggil orang, menanyakan penghasilannya. Etikanya di mana gitu loh. Menanyakan penghasilan seseorang. Ya secara ini mungkin kita lihatnya lumrah, tapi kalau menurut saya itu hal yang sangat tidak etis. Kalau menurut saya ya, enggak tahu kalau teman-teman. Yang jelas kalau menurut saya menanyakan penghasilan seseorang lalu kemudian menarik ini itu kurang etis, teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya ngomong nih nggak ada kaitan dengan kepentingan. Saya nggak ada urusan sama sedekah itu semua. Nggak urusan. Nggak ada. Saya makan duit sedekah males. Nggak ada urusan. Nggak ada. Tapi saya kasihan ente. Kalau ente nabung 3 tahun, bawa tabungan doang. Buat apa? Buat apa? Jangan bawa tabungan doang. Bawalah amal saleh. Begitu sampai pulang ke rumah, 600 juta dikali 3 tahun, 1,8 miliar. Masih ada berapa tahun lagi di sini? Habis sih. Tinggal berapa bulan? 1 bulan. Oke, 1 bulan 5 juta. Tapi kita minta sama Allah supaya tarik dibayar sama Allah 700 kali lipat. Berarti kalau 700 kali lipat, 5 juta dikali 700, 3,5 miliar.
Subhanallah. Dan jangan nggak percaya, ini bukan janji Yusuf Mansur, ini janji Allah. Allah akan ganti 700 kali lipat. Insya Allah. Mas Tarik, selamat bersedekah 5 juta. Coba, yang belum punya jodoh, siapa yang belum punya jodoh? Yang belum punya jodoh, mana yang belum punya jodoh? Oke, yang belum pergi haji, jangan sedekah cincinnya. Jangan sedekah cincinnya, jangan. Saya bilang malah jangan. Ibu-ibu kedutaan, ibu-ibu kamar dagang, saya ngasih tahu ke mereka semua, nggak usah sedekah cincinnya, nggak usah bawa pulang, nggak usah sedekah kalungnya, nggak usah sedekah gelangnya, nggak usah sedekah kemudian antingnya, bawa pulang. Lihat nanti maghrib masih ada. Lihat maghrib nanti masih ada tidak? Insya Allah secara manusia kalau Anda keep it, Anda jaga, itu emas masih ada. Itulah kerugian namanya. Itulah kerugian namanya. Orang pengen semuanya naik kan? Betul Mas Haris ya? Semua orang pengen naik gitu. Jangan statis dia. Masa tahun 2010 emasnya 2 gram, 2014 tetap 2 gram? Itu namanya orang statis, tidak ada perubahan. Yang benar gimana? Yang tadi ngacung pengen jodoh, sedang dia bawa cincinnya, copot. Copot. Yang tadi bawa, yang ngacung pengen haji, pengen umroh, sedang dia bawa kalung, bawa gelang, bawa giwang, bawa anting, copot. Sedekahin. Maju ke depan sini, sedekahin. Insya Allah, lihat maghrib nanti, ada apa tidak? Tidak ada, karena udah disedekahin. Tapi nanti di sisi Allah, dia seperti pohon, dia seperti benih, dia seperti biji. Gini aja, kalau mau yang lebih logis aja, kenapa Yusuf Mansur kemudian hari ini selalu menghindar dari para orang-orang yang menuntut ganti rugi atas berbagai investasi yang mereka sudah setorkan gitu. Apakah kemudian dia tidak meyakini apa yang dia katakan? Ini video lama ya. Dia tidak meyakini video yang dia katakan di waktu lalu gitu. Rumahnya hari ini Yusuf Mansur, Masya Allah, mewah sekali. Dan sebelum videonya viral kemana-mana, ada banyak wawancara-wawancara dia mengatakan dia bayar pajak segini, sekian, penghasilan sekian. Berani nggak nolin? Itu kata-kata Anda sendiri, jangan tidak percaya, harus percaya. Ini janji Allah. Saya garis bawah teman-teman, kita tidak meragukan janji Allah, tapi bukan seperti itu caranya gitu. Bukan mengakal-ngakali seperti itu teman-teman. Sedekah 10 juta diganti 700 kali lipat, sedekah 5 juta dikali 700 kali lipat, sangat matematis sekali dan seolah-olah sangat pasti sekali bakal seperti itu, sampai orang kemudian rela mensedekahkan banyak. Saya ketemu beberapa orang yang kemudian merasa dirugikan dengan mendengar ceramah-ceramah seperti ini, lalu kemudian mereka istilahnya sedekah ekstrim. Pak Fatur Rahman itu contohnya, sedekah sampai habis-habisan teman-teman. Namun apa yang dapatkan hari ini? Habis, memang habis gitu. Karena Allah bukan menjanjikan 10 kali lipat itu hanya sekedar materi apa. Allah tahu apa yang Allah perbuat, tidak usah kita atur-atur. Itu hak prerogatif dari Allah, bukan kita manusia makhluk untuk mengatur itu gitu. Allah hanya menjanjikan kebaikan 10 kali lipat. Entah apa yang dia mau kasih itu terbaik buat kita gitu. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita ketimbang diri kita sendiri teman-teman. Tidak seperti Yusuf Mansur yang seolah-olah mau mengatur Allah gitu. Dia seolah-olah sangat seperti melelang siapa yang belum dapat jodoh, siapa yang mau utangnya lunas, simpel sekali. Sangat sangat meresahkan kalau menurut saya kalau hal-hal seperti ini diteruskan gitu. Kita melenceng gitu teman-teman. Kita melenceng. Apakah teman-teman melihat kondisi dan keadaan negeri hari-hari ini gitu? Apakah semakin baik? Karena orang waras, orang baik banyak yang diam. Mungkin besok atau lusa saya akan mereaksi sebuah video dari seorang orang gila yang terlalu banyak ngomong tentang Islam. Pakaiannya saja tidak jelas. Lalu dia ngomong ngalur ngidur tentang Islam. Orang gila, nggak jauh beda dengan binatang. Entah 1-2 hari saya akan reaksi orang itu gitu. Luar biasa mengerikan gitu. Hari-hari ini dan
belum ada yang merespon, tokoh-tokoh besar belum ada yang merespon. Oke, teman-teman, dan setelah ini silakan teman-teman simak video wawancara Pak Darul Syarif dengan Pak Poniman, seorang mantan leader atau leader PAITREN yang katanya dia downline-nya banyak sekali, teman-teman. Dan dalam wawancara ini dia mengatakan bahwa dia merasa sebagai orang yang berjasa untuk VSI atau PAITREN ini, yang membangun atau mendirikan PAITREN. Lalu kemudian hari ini atau kemarin minggu lalu dia mendatangi kantor PAITREN, ditolak seolah-olah orang yang tidak dikenal, teman-teman. Dan ini salah satu bukti lagi kalau PAITREN ataupun pihak Yusuf Mansur tidak punya etikat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik gitu. Cara baik-baik. Padahal dengan gamblangnya dalam setiap video ceramahnya dia mengatakan IAIU sedekah sekian, sedekah sekian. Nyatanya mengembalikan hak orang aja susahnya minta ampun, teman-teman. Dia dalam wawancara Pak Poniman dia mengatakan diberi nomor WA untuk kemudian akan dihubungi. Tapi sampai seminggu nyatanya tidak ada perkembangan. Emang bagaimana? Apa nggak memikirkan orang gitu? Orang yang menuntut haknya gitu. 3,5 juta mungkin bagi Yusuf Mansur kecil. Tapi bagi kita ini orang-orang menengah ke bawah itu sangat berarti sekali duit 3,5 juta, teman-teman. Jangan diremehkan gitu. Dan ini kali banyak gitu. Kali banyak, entah ada berapa yang ada di kantor PAITREN uang-uang sebanyak itu gitu. Dikelola seperti apa uang-uang seperti itu. Sampai kemudian berjalan tahun kemudian orang-orang kemudian menyadari dan menuntut agar uangnya dikembalikan. Tapi masih juga tidak disambut dengan baik dan hangat, teman-teman. Seolah-olah mereka datang mengemis di sana, mengemis yang bukan haknya, padahal itu hak mereka sendiri, teman-teman. Lalu di dalam media sosial Yusuf Mansur seolah tidak terjadi apa-apa, seolah tidak terjadi apa-apa dengan PAITREN. Ternyata PAITREN itu banyak membuat orang menangis, teman-teman. Oke, silakan teman-teman simak wawancara Pak Darul Syarif dengan Pak Poniman, member dan juga leader PAITREN. Kemarin mereka ke Bandung untuk mempertanyakan nasib dari program Umroh Merdeka, teman-teman. Saya Khalid Alwala undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Poniman sudah seminggu setelah dari Bandung di kantor PAITREN berjanji akan menghubungi Bapak. Sudah 1 minggu, gimana Pak perkembangannya Pak? Sudah dihubungi atau belum Pak? Setelah saya dari Bandung dijanjikan oleh manajemen PAITREN itu, Iya. katanya mau ada yang hubungin saya, sampai saat ini pun tidak ada yang hubungin. Iya. Pernah 3 hari yang lalu saya menanyakan gimana nih jawaban dari pertanyaan saya itu tentang Umroh Merdeka, Iya. tapi sampai sekarang pun belum ada yang jawab. Oh, Bapak hubungi mereka ya Pak? Tanya ya? WA ke mereka karena Iya. mereka ngasih Nomor nomor ya. WA juga. Iya. Saya tanyakan, Bang, gimana nih kok belum ada yang penjelasan tentang Umroh Merdeka kelanjutannya? Gitu. Iya. Ya Pak, nanti akan Bapak mau dihubungin. Iya. Sampai sekarang belum ada yang hubungin kami pada. Iya. Kalau sampai sekarang belum ada, menurut Bapak itu PAITREN sebenarnya mau urus nggak sih Pak tentang ini Pak, yang Bapak rasa gitu Pak? Ya sebenarnya kalau mereka mau urus tentunya kami datang, PAITREN berdiri itu saya ikut andil. Bapak ikut andrin? Sangat ikut andil dari belum ada aplikasi bener sampai aplikasi bener, Iya. sampai batuk-batuk sampai lancar saya ikut berdua. Bapak ikut berjuang ya Pak? Iya. Berarti Bapak termasuk pendiri ya Pak? Termasuk kan Termasuk. dari awal 2013. Iya, iya. Awal-awal itu belum ada resmi, masih ada gambar Ustadz doang ya istilahnya, untuk akan ada aplikasi bayar membayar. Iya, iya. Kami sangat tertarik karena memang misinya itu sangat merakyat. Iya, Kalau iya. kami melangkah tentang aplikasi itu sangat bagus kalau itu dikelola dengan profesional, waduh. Kalau dikelola dengan profesional ya Pak. Karena memang itu hajat orang banyak, karena bayar apapun ada cashbacknya. Iya. Niat awalnya memang begitu ya Pak. Iya. Pak, sebenarnya Pak Poniman bisa cerita sedikit nggak sebenarnya Umroh Merdeka ini gimana sih Pak? Umroh Merdeka itu karena itu program dari PAITREN termasuk gagasan Ustadz Iya. IM Iya. itu ya sangat bagus, karena dengan kita booking seat 3,5 juta, Iya. nanti untuk sampai nilai tertentu kurang lebih kalau nggak salah saya lihat itu 35 juta, Iya. itu baru umroh dengan cicil. Tapi untuk booking seatnya itu adalah 3,5 juta, dengan cara pada saat itu ada yang basic dari PAITREN itu Iya. dia upgrade ke titanium.
Yang kita ini kan 10 juta Pak Darso. Iya, iya. Kemudian untuk biar dia ikut ngambil seat umroh merdeka yang 3,5 juta lah itu diambilkan umroh merdeka. Ada juga yang ngambil Al-Quran, ada juga yang ngambil buku Ustadz, Iya. ada yang ngambil macam-macam. Jadi Iya, iya. programnya kami dan kawan-kawan di belakang saya termasuk ngambil Umroh. seat umroh merdeka. Pak Puniman, Pak Puniman sendiri leader ya Pak? Saya alhamdulillah kalau dibilang leader juga ya leader yang lemot karena saya di bawah saya memang ada 100.000 orang. 100.000 orang Pak. Tetapi memang saya waktu itu perkembangan saya itu pincang. Jadi walaupun saya leader tapi bukan kayak leader yang lain. Kayak anggap aja saya sesepuh karena di situ juga paling tua. Iya. Kemudian setiap acara juga saya selalu jadi panitia di pusat. Iya. Karena saya sangat respon banget dengan rencana-rencana yang sangat-sangat bagus Iya. menurut awal gitu. Iya, iya. Jadi saya ya sangat dari awal memang sangat gembira sekali ada munculnya aplikasi itu. Iya. Pak, kalau ada orang bertanya ada bukti setor umroh merdeka, itu gimana Pak? Jawab jelasannya Pak. Penjelasannya ada juga yang langsung dia transfer ke nomor rekening Paytrend. Paytrend, Ada juga yang rata-rata sih kalau kami sih karena upgrade dari basic ke titanium Iya. kan 10 juta. 10 Iya. juta. Iya. Jadi kalau kita transfer 10 juta otomatis yang 3,5 juta itu masuk Menjadi booking seat. umroh merdeka. Pak Puniman cerita sedikit waktu masih sukses-suksesnya Paytrend Pak Puniman tuh bagaimana sih penghasilan Pak Puniman waktu itu Pak? Waduh, kalau waktu itu sangat luar biasa Pak Darso Iya. karena saya memang dari dulu senang komunitas. Iya. Ketepatan ini komunitas itu sangat bagus. Iya. Gagasannya orang ternama, Iya, iya. orang terkenal. Iya. UIM itu siapa yang nggak kenal? Iya. Tiap hari masuk TV. Iya. Saya iklan nggak akan melirik Iya. karena di situ ada punya Pak UIM. Iya. Waduh, saya sehari itu untuk mendaftarkan mitra itu sampai komputer saya jebol, sampai artinya ngelemot. Saking banyaknya Pak. Saking banyaknya. Jadi di komputer saya juga ngeblank, di pusat juga karena saking banyaknya ribuan orang mendaftar per hari itu aplikasinya itu hang. Ya. Saya tanya ke ahlinya, Ya. ketepatan saya punya atasan saya memang orang IT. Ya. Pak, kenapa ini kok saya daftar itu nggak bisa? Begini Pak Poniman logikanya. Ya. Itu kalau orang jalan tol itu hanya muat 100 orang Ya. yang lewat. Ini yang lewat 1.000. Ya. Jadi yang ngeblank katanya gitu. Dia ngasih gambaran seperti itu. Oh, iya, iya. Nah, kalau seperti sekarang ini berarti Pak Puniman juga punya tanggung jawab terhadap mitra-mitra Pak Puniman yang sudah mendaftar atau sudah ambil booking situ itu Pak? Ya, dari dulu mereka selalu menanyakan ke saya dan saya selalu menjawab apa adanya karena memang Umroh Merdeka itu awalnya program sangat bagus. Ya. Setelah orang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya mau setor Melunasi ya. itu harganya tuh tidak apa ya, lebih mahal Dari dari yang umum. Yang umum. Kalau yang umum itu contoh nih yang paling rendah katakanlah itu paling 24 juta, 22 juta. Ya. Tapi kalau di Paytrend Paytrend itu sampai saya lihat 35 daftarnya. 35 juta. Jadi rata-rata orang-orang kami itu mundur, nggak melanjutkan program itu ya nggak jadi menyetor lagi. Iya, Pak. Kalau waktu itu menyetorkan untuk melanjutkan itu kemana setornya Pak? Ke Paytrend Ya, ke juga. aplikasi Paytrend. Ke Paytrend juga. Hmm. Nah, kalau yang tidak melanjutkan bagaimana Pak? Ya itu yang tidak melanjutkan dari dulu kami pernah menanyakan manajemen selalu jawabannya intinya nggak memuaskan. Jawabnya ya nanti akan dijawab si A si B yang punya jabatan ini, tapi kenyataannya nggak ada jawaban sampai yang terakhir kemarin saya coba ke sana. Ya. Bahkan saya juga baru dari tahun 2013 ke sana udah sering ke sana tuh asal acara besar pasti ke sana. Kemudian saya heran, saya orang Paytrend, saya membesarkan Paytrend sampai waduh kalau uangnya itu Pak Darso itu buat gulung uang untuk Pak Ustadz. Iya. Saya ke sana nggak boleh masuk, bahkan dilarang. Alasannya ada media. Bagi saya sih oke, saya nggak akan melibatkan media. Ketepatan saya pribadi saya ingin penjelasan karena
saya di sekolah bawah saya, bagaimana nih nasibnya yang uang 3,5 juta bagi mereka sangat besar Pak Darso. Iya. Bagi mereka yang punya duit mungkin uang 3,5 juta uang jajan, tapi bagi kami orang-orang kami aduh nangis orang-orang itu Pak Darso, nangis. Jadi yang Pak Budiman mau perjuangkan adalah uang itu kembali ya Pak? Uang kembali, karena itu hak mereka, itu Iya. pure nggak ada kaitannya, aplikasi nggak berada kaitan. Itu orang mau daftar umroh tetapi ya gagal karena memang tidak setuju dengan programnya ya, Iya. kewajibannya harus kembali gitu. Iya. Pak Budiman, menyangkut uang ini harus kembali, ya Pak. Rencana Bapak ke depan apa Pak? Ya rencana ke depan karena saya ke kantor Paitren tidak diterima, ya Ya. saya rencana mau menanyakan ke UYM pemiliknya. Langsung gitu ya Pak? Ya berusaha langsung kalau diizinkan oleh arahkan ke rumahnya kan, dulu sering saya ke rumahnya Pak Darso. Kalau Oh. acara-acara apapun, bahkan saya pernah dijamu oleh beliau. Iya. Ya pokoknya sangat-sangat merakyat dengan kami. Ya sekarang saya didesak oleh yang di bawah saya harus datang ke sana, harus menanyakan. Iya. Ini uang-uang mereka saya ditanyakan karena saya hanya itu sebagai atasannya. Iya. Ya kewajiban saya untuk menjelaskan ke orang mitra saya, nanti hasilnya seperti apa ya akan menjelaskan ke mereka yang menanyakan ke saya. Pak Budiman, jika Yusuf Mansur tidak merespon atau tidak bisa mengembalikan uang ini, apa rencana Pak Budiman? Kalau nggak mengembalikan ya nggak mungkin banget karena itu uang rakyat. Oh. Satu, kedua dia pernah ngomong ke depan semua teman-teman saya tidak akan ngambil sepeser pun uang kalian. Iya. Jadi jangan takut, itu pasti satu peser pun saya tidak akan makan uang. Oh itu ini menjadi Bapak ya. Iya. Harus kejar ini ya Pak, itu ya Pak. Wah itu harus, karena kalau ini sangat diperjuangkan, kasihan orang di bawah saya, mereka Iya. orang jauh-jauh. Saya punya leader itu seluruh Indonesia ada Pak, bahkan Iya. di luar negeri pun ada. Iya. Karena saya dulu promonya itu pakai Facebook, Iya. Instagram. Jadi yang daftar di mana aja Bu, sama orang Indonesia semua. Seluruh dunia ya Pak? Hampir, kan Hampir. di Arab juga ada. Ya karena itu iklan Facebook, menanyakan murah, terus pemiliknya orang terkenal, orang siapa yang nggak percaya Pak? Semua Gitu ya? percaya. Sekarang saya dimintain bertanggung jawab, saya bingung juga. Duitnya ya kemana? Orang saya kan hanya sebagai jembatan Jembatan, membimbing. ya. Oh ini ya kalau sekarang terjadi seperti ini, mau tidak mau saya harus minta pertanggungjawabnya ke atas juga. Saya nggak bisa bayangkan tanggung jawab Pak Budiman menjawab pertanyaan teman-teman Pak Budiman itu susah juga ya Pak. Ya kadang-kadang mereka datang ke saya nggak punya ongkos, terpaksa ya kantong saya ya mereka datang udah nggak punya ongkos, mau ya ongkosin Pak, mau tidak mau. Dan karena waktu zaman itu sih asal satu bis pun saya traktir Pak. Gitu Karena ya, Pak? penghasilan saya bisa. Ada acara di Bandung, satu bis saya bawa pasukan saya. Ya. Mereka kan orang-orang bawah saya. Iya. Ya saya punya hasil, saya traktir. Nah, sekarang ada masalah gini, mereka juga udah nggak punya duit. Ya kalau datang nggak, paling kalau pulangnya nggak punya ongkos apa sih? Masya Allah. Iya. Pak, andai loh Pak, andai tidak mendapat jawaban positif dari Yusuf Mansur, langkah berikutnya apa Pak? Ya kalau tidak ada tanggung jawab, ya tidak ada pengembalian, tentunya itu kami akan konsultasi dengan ahli hukum. Oh, Kami gitu. Iya. akan gandeng lawyer yang pengacara yang bisa membantu kami. Iya. Itu satu-satunya jalan Pak, karena nggak ada kaitannya uang itu hilang, itu uang masuk sana semua aplikasi dan Iya. semua sekian orang itu bukan orang uang sedikit, kalau kita itu banyak banget. Jadi Iya. dari tahun 2015 sampai sekarang itu berapa duit kalau masukin deposit udah untuk Iya. berlipat ganda. Oke Pak, ini terakhir Pak, apa yang mau Pak Budiman sampaikan kepada Yusuf Mansur Pak? Disilakan Pak. Ya Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya, saya ini sang paling fan dengan Pak Ustadz. Ya. Dengan program-programnya saat ini, karena program itu Umroh Merdeka tidak berjalan dan orang-orang di bawah saya meminta pertanggungjawaban saya untuk minta dikembalikan. Harapan saya bisa ketemu Pak Ustadz untuk minta pertanggungjawabkan uang-uang itu untuk minta dikembalikan, karena saya sering sekali setiap berapa hari sekali orang tetap sampai sekarang menanyakan tentang uang yang untuk Umroh Merdeka itu Pak Ustadz. Mohon maaf, barangkali satu-satunya jalan saya harus mengadu ke Pak Ustadz, karena saya kemarin ke kantor pusat saya ditolak, nggak boleh masuk, padahal saya dulu adalah
yang ibarat kata awal Paitren belum ada apa-apanya sampai sangat-sangat luar biasa saya ikut andil. Jadi saya sekarang ke pusat nggak bisa, ya mau tidak mau saya akan menghadap Pak Ustadz untuk minta bagaimana nih menyelesaikan anak-anak saya yang umroh merdeka ini tidak jadi. Seperti itu Pak. Oke, Pak Budiman, terima kasih banyak Pak Budiman. Terima kasih banyak Ustadz.